Selamat saudaraku semua, kembali lagi di channel Sinau bareng Irwan. Di kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sesosok legendaris mantan ketua umum yakni almarhum Kang Mas Tarmadji Budi Harsono. Di balik nama besarnya di organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate, beliau pernah punya pengalaman menarik pada masa dahulu, yakni pernah ditolak di organisasi PSHT. Sejarah mencatat bahwa Mas Tarmadji mulai tertarik pada olah kanuragan atau bela diri saat berusia 12 tahun. Ceritanya, saat itu, tahun 1958. Di halaman rumah dinas Wali Kota Madiun digelar pertandingan seni bela diri pencaksilat dan sekarang pemainan ganda. Satu tradisi tahunan yang selalu diadakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Puluhan bahkan belasan pendekar dari berbagai perguruan yang ada di kota setempat naik panggung demi menunjukkan ketangkasan dalam permainan jurus. Malam itu, Mas Tarmadji sempat kagum pada ketangkasan dan keluasan para pendekar yang tampil di gelanggang. Terlebih saat Raden Mas Imam Kusupangat tampil dan keluar sebagai juara. Pada saat Mas Tarmadji sepulang melihat gelar permainan seni bela diri pencaksilat itu, benaknya dipenuhi obsesi keperkasaan pendekar. Ia bermimpi dalam cita rasa dan kekaguman jiwa kanak-kanak. Cita rasa dan kekaguman itu menyulut keinginan dia belajar pencak agar menjadi pendekar perkasa. Sosok pendekar sakti sekaligus jumawa, persis seperti yang tergambar dalam benaknya. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya, tepatnya di Paviliun Kabupaten Madiun atau rumah keluarga Raden Mas Imam Kusupangat. Terletak bersebelahan dengan Pendapa Kabupaten Madiun, ada latihan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Ternate. Pelatihnya adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Di organisasi SH Ternate beliau lebih akrab dipanggil Mas Imam. Selang sepekan sejak menonton permainan seni pencaksilat di halaman rumah dinas wali kota itu, Tarmadji memberanikan diri menemui Mas Imam. Dengan suara agak gemetar, antara harapan dan kecemasan, dia meminta agar diperbolehkan ikut latihan. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan usianya masih terlalu muda. Saat itu, ada tata tertib, yang boleh mengikuti latihan Persaudaraan Setia Hati Ternate adalah anak dengan usia 17 tahun ke atas. Atau dianggap sudah dewasa, setidaknya anak yang sudah duduk di bangku sekolah menegah ke atas. Penolakan itu menjadikan Mas Tarmadji sedih. Obsesi pendekar sakti yang mulai terbangun di dalam jiwanya runtuh seketika. Beberapa hari ia tak doyan makan. Lama kesedihan itu hinggap dalam jiwanya. Hari-hari berikutnya, Tarmadji kecil hanya bisa berharap waktu segera terlewati dan usianya beranjak dewasa. Setidaknya, cepat masuk ke SMA, hingga dia boleh ikut latihan SH Ternate. Ditolak bergabung Persaudaraan Setia Hati Ternate karena usianya dinilai terlalu muda tak membuat Tarmadji Budi Harsono mempuskan keinginan menjadi pendekar pencaksilat. Mas Madji adalah sapaan akrabnya. Justru ingin segera dewasa dan boleh turut berlatih dengan para pesilat SH Ternate. Setahun selang peristiwa penolakan atasnya berlatih bersama SH Ternate. Tepatnya tahun 1959, Mas Tarmadji bak mendapat durian runtuh. Raden Mas Abdullah Kusnowidjoyo atau Mas Gegot, adik kandung Mas Imam, menyampaikan kabar baik. Mas Imam memperbolehkan dia ikut latihan. Untuk menemani Mas Gegot. Pasalnya, Mas Gegot juga ingin sekali ikut latihan.
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kabar tersebut seperti membangkitkan obsesi pendekar sakti yang sempat pupus di dalam jiwa Tarmaji. Semangatnya bangkit kembali. Batinnya berbunga-bunga. Tak sabar. Bahwa Mas Tarmaji bertanya kepada Mas Gegot, kapan mereka diperbolehkan mulai berlatih. Mas Gegot menyebut jadwal latihan pertama yang harus dijalani. Tapi syaratnya, mereka berdua hanya diperbolehkan menempati baris paling belakang. Itulah cerita unik alem Ketua Umum PES Mas Tarmaji Budi Harsono. Sekian dan semoga bermanfaat, dapat memberikan wawasan sejarah tokoh persaudaraan setia hati terate almarhum Mas Tarmaji Budi Harsono.